Nona, kamu salah masuk ya? Ini klub malam, bukan perpustakaan. Aku nggak salah masuk. Aku kesini mau jualan minuman. MA, Mama aku nggak bersalah. Mama dijebak. Ibu kandung Zisia itu selalu jujur dan baik. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Iya. Aku dengar dia bikin istri baru mantan suaminya keguguran. Tapi kan dia sama mantan suaminya. Sudah lama cerai. Nggak mungkin dia lakukan itu. Ibumu saja takut potong ayam, apalagi sakiti orang. Zisia, jangan mendekat. Mama sudah mempermalukan kamu. Mama minta maaf. MA, aku yakin Mama nggak bersalah. Aku akan cari cara buat keluarin Mama dari sini. Zisia, sekarang buktinya sudah kuat. Ibumu kena pasal penganiayaan berat. Dia harus dipenjara 3 tahun. Yah, kenapa ayah memfitnah Mama? Kenapa? Tentu saja demi merebut rumahnya. Aku nggak akan biarkan Mama dizalimi sia-sia. Cuma modal kamu, gadis lemah tanpa kuasa, mau selamatin ibumu? Kecuali kamu punya 2 juta. Kok bisa begitu? Dasar jahat. MA, Zisia, jalanin hidupmu baik-baik. Jaga dirimu. Nggak usah pikirin Mama. MA, tunggu aku. Aku pasti kumpulin uang dan keluarin Mama dari sana. Nona, lihat kamu masih pelajar ya? Klub bising, kalau kamu kenapa-kenapa. Kami nggak tanggung jawab. Pikirin baik-baik. Aku sudah yakin. Baik. Sini, antar dia ganti baju. Ayo ikut aku. Lucian, ibumu sudah memberi aku perintah mati. Siapapun yang bisa mengandung anakmu, dialah yang bakal jadi nyonya direktur utama Lu Corporation. Banyak wanita yang suka padamu. Tidak ada satupun yang kau minati? Wanita yang mendekatiku, mana ada yang tidak punya niat terselubung? Kalau aku bukan pemegang kendali Lu Corporation, apa mereka masih mau melirikku? Tapi kau juga tidak bisa selamanya melajang. Ayo, ayo. Ganteng, main bareng yuk. Pergi. Mulin, kau bawa aku ke sini buat apa? Sudah, jangan banyak omong. Cepat jalan. Bro, bukankah aku tahu kau lagi pusing dijodoh-jodohin keluarga? Makanya aku khusus ajak kau santai. Ayo, minum dulu. Sian. Aku tahu kau tidak suka wanita yang dijodohkan Tante Lu. Di sini bukan cuma banyak cewek, tapi juga banyak variasi. Kelihatannya kau sudah sering main ke sini ya. Entah itu wanita yang dijodohkan ibuku, atau wanita di tempat ini. Aku sama sekali tidak tertarik. Kau bukannya sudah tahu. Aku punya gangguan bipolar. Begitu bersentuhan dengan wanita, aku langsung gelisah luar biasa. Kalau ternyata ada keberuntungan, ketemu orang yang bikin kau tidak kambuh? Tidak mungkin. Aku pergi. Main saja sendiri. Mulin, ternyata kau membubuhi obat padaku. Sahabat yang baik, bro cuma bisa bantu sampai di sini. Siapa suruh umur, sudah kepala 2 lebih masih perjaka. Pacar saja tidak mau cari. Tenang, yang ku cari hari ini, semuanya pemain baru di sini. Ayo pergi. Kau, Tuan muda Lu, pergi. Dengar ada bos muda kaya. Kalau bisa kumpul 2 juta, aku bisa selamatkan ibuku. Kau tidak apa-apa? Lepaskan aku. Tolong aku. Aku cuma jualan minuman, bukan jual diri.
Di kartu ini ada 1 juta. Tolong aku. Di kartu ini ada 1 juta. Tolong aku. Bagaimanapun juga, uang untuk ibu akhirnya ada jalan. Dia ternyata Direktur Utama Lu Corporation, Lucian. Orang dari keluarga sekaya itu. Lebih baik jangan terlalu dekat dengannya. Kau hamil. 1 juta tak cukup. Selamatkan ibu dulu. Aku tidak punya tenaga, apalagi uang untuk membesarkan anak ini. Dokter, aku mau gugurkan kandungan ini. Aborsi itu dampaknya sangat buruk untuk tubuhmu. Kalau memang tidak mau anak ini, kenapa tidak pakai pengaman? Dok, buat surat langsung. Tak mau pertahankan anak ini. Terima kasih. Berikutnya, Suzhisya. Ini makhluk hidup. Aku nggak bisa menyerah begitu saja padanya. Siapa Suzhisya? Orangnya kemana? Bos, cek bipolar lagi. Semoga kondisimu makin membaik. Selama ini gangguan bipolarku makin parah. Aku anti dekat perempuan. Tapi dia sepertinya punya efek menenangkan untukku. Cuma aku nggak tahu setelah itu dia pergi kemana. Untungnya dia bawa kartuku. Anggap saja itu kompensasiku buat dia. Itu dia. Kamu nggak apa-apa? Ah, maaf, aku nggak sengaja. Kamu? Dia lihat aku masuk poli kandungan nggak, ya? Kamu pegang apa? Ah, nggak apa-apa. Aku lagi sakit. Ini resep obat dari dokter. Malam itu, Kenapa kamu pergi? Duitku udah terima. Nggak perlu tanggung jawab. aku pergi dulu. Ikut aku. Selamat datang, silakan. Pilihkan beberapa sepatu untuknya. Black card cuma ada 3 di kota Jing. Perempuan itu beruntung banget. Baik, Pak. Nggak usah. Sepatu ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Terima saja. Anggap saja. Sebagai kompensasiku buat kamu. Sebagai kompensasi untukmu. Terima kasih. Aku angkat telepon dulu. Itu bukan Suzhisya? Dasar gadis tak tahu diri. Dia tak pernah pulang. Hari ini kita bawa pulang. Sekalian bisa dapat uang mahar. Lausu, itu bukannya Suzhisya? Beneran dia, dasar anak gadis sialan itu. Bukankah kau mau memperluas toko tapi uangmu kurang? Kita nikahkan saja gadis ini dengan putra keluarga Zhao. Kan langsung dapat uang mahar. Omonganmu masuk akal. Ayo kita bawa dia pulang sekarang. Ayo pulang buat nikah. Ayo, Suzhisya. Ngapain Suzhisya di sini? Berani beli sepatu mahal? Mau incar pria kaya? Sama kayak ibumu, tak tahu malu.
Beraninya kamu ngomong soal ibuku? Susisia, berani-beraninya kau menampar aku? Suamiku, katakan sesuatu. Hari ini aku akan buat kau paham siapa yang berkuasa di keluarga Su. Aku. Jangan rusak wajahnya. Aku masih menunggu dia. Buat ngasih aku uang mahal. Benar juga. Ayo jalan. Aku tidak mau. Aku tidak mau pulang. Tidak mau. Lepaskan aku. Kemana nona yang tadi? Baru saja masih di sini. Aku mau lihat siapa yang begitu berani. Dengar ya, kau itu harus patuh. Sekarang ikut pulang, lalu menikah dengan putra keluarga Sao. Kondisi mereka bagus sekali, uang maharnya pasti banyak. Betul. Kalau kau menikah ke sana, tinggal enak saja. Putra Zhao sakit tumor, kalian bernafsu sekali. Mau menjual aku? Jangan bilang jual-jualan, kedengarannya sangat kasar. Keluarga Su sudah membesarkanmu. Sekarang, inilah saatnya kau membalas budi pada keluarga Su. Ayo jalan. Mimpi saja. Aku tidak akan pulang bersama kalian. Fang, Tolong hajar gadis itu, lampiaskan amarahku. berani kau membangkang perintahku? Kau cari mati ya. Tidak bisa. Aku tidak boleh biarkan sampah ini menyakiti anakku. Au, Berani juga kau melawanku. Ku beritahu kau hari ini. Aduh. Kenapa dia datang? Ada luka di tempat lain? Dari mana kau muncul? Berani-beraninya kau memukulku. Aduh, suamiku. Kau tidak apa-apa? Berani ganggu dia lagi? Kau akan kena lebih dari satu pukulan. suamiku, bagaimana kondisimu? Kau berdarah? Benar-benar keterlaluan kau, Susisia. Simpananmu berani pukul aku. Kalian tak akan lolos. Kau istirahatlah dulu. Aku buatkan sesuatu untuk dimakan. Sayang, ayah begitu baik padaku. Lalu, apa yang harus ibu lakukan sekarang? Apa? Ibu? Jangan-jangan setelah malam itu, dia hamil? Sudahlah, tidak usah kupikirkan. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan ibu. Ternyata aku salah paham. Tapi, ada apa dengan ibunya? Cari tahu soal ibu Susisia. Lucian, terima kasih sudah membantuku hari ini. Buka mulutmu. Kalau begitu cepatlah istirahat. Bos Lu, gangguan bipolarmu. Apa kambuh lagi? Setiap hujan badai, gangguan bipolarmu pasti makin parah. Tunggu, aku ambilkan obatmu. Jangan. Berlebihan merusak saraf. Terus begini, bukan solusi. Keluarlah. Bos Lu, Keluar. Suara apa itu? Lucian. Keluar. Siapa suruh kamu masuk?
Kamu berdarah banyak. Luka kamu harus segera dibalut. Jangan mendekat. Aku sudah sulit mengendalikan diriku. Aku bisa melukaimu. Jangan sakiti dirimu sendiri. Lepas. Aku, kayaknya nggak separah tadi. Aku di sini. Harus kuakui, Cok ini ganteng banget. Pura-pura tidur. Dia kan tadi sudah bangun. Kok belum ada reaksi? Apa jangan-jangan sudah pergi? Kamu nggak apa-apa? Ini memalukan banget. Bosku, sudah lewat jadwal pemeriksaan ulang Anda. Periksa segera, atau makin parah. Tak perlu. Serangan kali ini sudah bisa kulewati. Anak ini tetap bukan milikku seorang. Luzian itu orang baik. Haruskah kukatakan padanya tentang keberadaan anak ini? Dia bangun. Minum susu dulu. Bos lu perhatian banget. Pasti nanti jadi ayah yang baik. Bos lu kami paling gak suka anak kecil. Dia bahkan benci anak saudara sendiri. Jadi dia nggak suka anak-anak. Kalau gitu, lebih baik nggak kukatakan soal keberadaan anak ini. Lagi pula kita memang bukan dari dunia yang sama. Apakah ini Nyonya Susisia? Saya yang menelepon. Saya petugas penjara dari lapas kota Jing. Sekarang, ada satu kesempatan untuk menjenguk ibumu, Shenlan. Apakah Anda bersedia datang? Mau. Saya langsung berangkat sekarang. Tuan Lu, terima kasih atas bantuanmu. Alasan apa lagi yang bisa kupakai untuk menahannya di sini? Aduh, istriku, kau sudah bangun? Rupanya ucapan orang tuamu memang tidak salah. Langsung termakan umpan. Kau yang menjebakku ke tempat ini? Kau rupanya satu komplotan dengan Lin Fang. Istriku, kau benar-benar cantik sekali. Aku sudah tidak sabar untuk melewati malam pertama denganmu. Si manis mau kabur? Mau lari kemana kau? Ayahmu sudah menerima uangku dan menjualmu padaku. Mau lari kemana lagi? Lepaskan aku. Si manis berhenti di situ. Dasar perempuan murahan. Berhenti. Masih berani kabur juga. Sayang, bertahanlah. Lucian, tolong aku. Hei bos Lu, kau hari ini agak aneh. Sejak masuk tadi, minuman di gelasmu tidak berhenti dituang. Wajahmu seperti orang patah hati, tapi tidak mau cerita apa-apa. Kau habis putus cinta ya? Bos Lu sudah ketemu beberapa waktu lalu. Ibu Susisia dipenjara karena kasus pembunuhan berencana demi mengumpulkan uang. Dia bekerja di klub malam.
Lucian, tolong aku. Loh, bukankah ini gadis kecil yang kemarin kau suruh mekar? Sepertinya ada urusan penting mencarimu. Kau tak ke sana? Suzy Xia, Heh, kau siapa? Berani masuk rumahku tengah malam begini. Mau apa? bicara. Di mana Suzy Xia? Jangan melawan lagi, pasrah saja jadi istri Zhao Hao. Zisia apa? Aku tidak tahu. Cari semuanya. Geledah. Hei, kalian mau apa? Tidak ada sisia atau apapun di sini. Jangan bergerak. Apa mungkin GPS-nya meleset? Kita pergi. Suara apa itu? Bukan apa-apa, cuma tikus. Bos Lu, suaranya dari kamar mandi. Lucian, Zisia. Dokter. Dokter keluarga mana? Bos Lu, dokter keluarga segera tiba. Zisia, bertahanlah. Dokter sebentar lagi datang. Bos Lu, dokter sudah tiba. Bagaimana? Bos Lu, tenang saja. Nona ini cuma luka luar ringan, tapi kandungannya sedikit lemah. Harus istirahat total. Jangan biarkan ibu hamil emosi berlebihan. Itu saja. Ibu hamil? Dia hamil? Mama. Dia itu Zisia. Mama, dia ini Ibu Lucian. Istri keluarga kaya pasti tidak akan terima. Orang miskin macam aku punya hubungan dengan putranya. Kalau begitu, aku dan bayinya. Ini ada 5 juta. Segera gugurkan bayinya. Lalu tinggalkan anakku. Ini Zisia ternyata cantik sekali. Anakku akhirnya bisa juga membuka hati. Kamu jangan pernah tinggalkan dia ya. Sini, duduk. Lain kali, kamu temani tante jalan-jalan, minum teh. MA. Zisia itu sedang hamil. Tidak bisa terus-terusan menemanimu jalan-jalan. Hamil? Wah, bagus sekali. Dasar kamu ini. Kabar sebesar ini kenapa baru bilang sekarang? Mulai sekarang kamu tinggal di sini, istirahat dan jaga kehamilanmu. Ini rumahmu. Terima kasih, Tante. Kok rasanya lain dari yang aku bayangkan? Zisia mengandung anakku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Zisia, maukah kamu menikah denganku? Jangan khawatir. Aku tak main perempuan lain. Ini juga bukan semata karena anak, makanya aku mau bertanggung jawab. Perasaan di antara kita memang belum terlalu dalam. Tapi pelan-pelan akan aku tumbuhkan untukmu. Urusan ibuku belum selesai. Kalau kasus dia masuk penjara sampai terbongkar, seluruh keluarga Lu bisa ikut terseret. Dia sudah menolongku. Aku tidak bisa mengkhianati kebaikannya. Tidak perlu repot-repot. Anaknya bisa kubesarkan sendiri. Dia mungkin khawatir karena urusan ibunya itu. Kamu karena urusan ibumu, kan? Bagaimana kamu tahu? Zian sudah selidiki. Kami semua tahu. Kamu terpaksa jualan minuman di klub malam. Demi menyelamatkan ibumu. Anak yang baik sekali. Tenang saja. Zian sejak awal sudah mengatur orang untuk menjamin ibumu keluar. Terima kasih, Lucian. Sekarang, bisakah kau beri putraku satu kesempatan? Aku juga ingin memberinya keluarga yang utuh. Aku mau menikah denganmu. Tapi, bisakah pernikahan kita tidak dipublikasikan? Jika keluarga Su tahu aku menikah, mereka akan cari masalah. Lagi pula, kalau suatu saat nanti Lucian merasa aku tak sebaik kira, tak akan heboh. Tidak masalah.
Kita jalani pelan-pelan. Zixia, Ibu. ibu kira tidak akan pernah bisa melihatmu lagi seumur hidup. Kok kamu makin kurus begini? Ibu, kamu pasti sangat menderita di dalam sana. Kamu saja sudah banyak yang mudik. Ibu tidak menderita, nak. Oh iya, kali ini semua berkat bantuan Lucian. Zian, terima kasih sudah menyelamatkanku. Dan lebih dari itu, terima kasih sudah menjaga Zixia. Semua ini masih harusnya lakukan. Tenang saja. Tinggallah di sini dulu. Aku sudah lama tidak pulang ke rumah. Aku kangen para tetangga. Setelah 2 hari menemanimu di sini, aku akan pulang. Ibu belum tahu soal rumah. Yang sudah dilengkapi dengan keluarganya. Belum beritahu. Tunggu rumahnya Purbut kembali. Tunggu sampai banyak bersebut kembali. Aku beritahu ibu. Ibu, kita saja sudah lama tidak bertemu. Temani aku lebih lama, dong. Tante memang sudah bisa bebas lebih awal dengan jaminan. Tapi, untuk benar-benar membersihkan nama baik ibumu dari semua tuduhan, kami masih butuh bukti yang lebih kuat. Kau selamatkan ibuku. Aku sangat berterima kasih. Soal bukti, dan juga rumah ibuku, akan kurebut sendiri kembali dari keluarga Su. Jangan cuma bilang makasih doang. Kasih yang nyata dong. Kamu mau apa? Surat nikah. Setelah nikah. Barang penting biar aku yang simpan. Oke. Ini. Ini semua khusus aku siapkan buat kamu. Suka nggak? Tapi pasti mahal, kan? Kamu istriku. Suami cari uang ya buat kamu. Ini perhiasan yang aku pilih khusus buat kamu. Aku nggak tahu kamu suka model apa, warna apa. Jadi aku belikan semuanya. Beneran cuma sedikit ya? Lucian ini kayak gila, nggak manusiawi banget, sayang. Ayahmu baik banget sama kita. Aku sampai mulai suka sama dia. Kok belum tidur? Mikirin apa? Nggak apa-apa. Udah ngantuk kok. Maaf, aku nggak sengaja. Kamu mau ngapain? Kenapa? Belum terbiasa ya? Ya mau gimana lagi? Kita sekarang udah sah. Kamu harus pelan-pelan terbiasa. Aku udah ngantuk. Selamat malam. Kamu mau kerja di apotek? Iya. Kerjaan harus diselesaikan sampai tuntas. Lagian badanku sekarang juga belum seberat itu, nggak harus diam di rumah buat istirahat. Oke, kalau gitu aku antar. Ayan, di mobil Lucian, ada seorang perempuan. Nona Gu, kenapa Anda datang? Siapa perempuan di mobil Ayan itu? Bos Lu sekarang sudah menikah dengan Nona Su. Tapi orang luar tidak tahu. Nona Gu selama ini menyukai tuan muda. Kalau sampai dia tahu soal ini, entah masalah apa lagi yang bakal muncul.
Nona Gu, itu cuma tamu bos Lu. Saya masih ada urusan. Silakan. Tamu macam apa yang sampai dirahasiakan begini? Selama bertahun-tahun, di sisi Lu Zian tidak pernah ada perempuan. Siapa sebenarnya dia? Halo, tolong selidiki perempuan di sisi Lu Zian. Siapa sebenarnya dia? Malam itu Lucian tidak bisa mengendalikan diri, sampai menyakiti dirinya sendiri. Kemungkinan dia mengidap gangguan bipolar. Tapi aku tidak begitu paham soal gangguan bipolar. Xia Oli, kamu paham gangguan bipolar? Gangguan bipolar sebenarnya adalah penyakit kejiwaan. Penderitanya pasti pernah mengalami kejadian besar yang meninggalkan trauma mendalam. Begitu rupanya. Terus ada cara untuk meredakannya? Bisa pakai akupunktur. Itu bisa meredakan sakit kepala akibat gangguan kecemasan. Aku paham sekarang. Makasih ya, Xia Oli. Selamat datang. Selamat siang, Pak. Tuan Fu, Anda mau beli cincin? Untuk kekasih? Atau untuk istri? Untuk istri. Tapi aku tidak tahu model yang dia suka. Bisa tolong rekomendasikan? Baik. Ini Ayan. Coba lihat ini koleksi termahal di toko kami. Potongan di atasnya. Bisa memaksimalkan. Kilauan berliannya. Semua wanita pasti suka perhiasan. Istri Anda pasti suka yang ini. Istriku pasti suka. Siapa yang gak suka cincin? Baik, ini saja. Tolong bungkuskan. Baik. Hati-hati di jalan. Selamat datang. Cincin yang dipesan pria tadi. Saya mau yang sama persis. Hah? Zisia, hari ini bayinya ganggu kamu nggak? Nggak, bayinya anteng banget. Syukurlah. Aku mandi dulu ya, nanti aku masakin buat kamu. Iya. Ini. Ini dari toko itu, yang terkenal khusus bikin cincin nikah. Jangan-jangan. Ini buat aku? Semalam, Lucian langsung ke kantor. Kebetulan, aku bikinin makanan herbal buat dia. Semoga Lucian. Halo, saya mau ketemu Lucian. Sudah jadi? Tolong tunggu sebentar di sampingnya. Nama saya Gu Shuang. Ada perlu apa Anda mencari saya? Kah? Aku mau minta tolong lihatin. Cincin di jariku ini. Bagus nggak? Bagus banget, cocok sama kamu. Benarkah? Ini dari pacarku, dia yang pilih sendiri buat aku. Sebenarnya aku nggak suka, tapi dia maksa aku pakai. Katanya biar semua orang langsung tahu aku ini sudah punya pacar. Pacarmu baik banget ya? Terus, kamu tahu nggak siapa pacarku? Jadi, kamu tahu siapa pacarku? Bos dari perusahaan ini. Oh ya? Jangan-jangan Lucian punya pacar? Jadi semua ucapan sayangnya ke aku cuma bohong? Sudah, aku mau naik cari pacarku. Lucian,
Benarkah dia sudah kasih cincin ke Gushuang? Kalau begitu, aku ini apa? Orang Suzisia. Luzian. Dia menikahimu cuma karena tanggung jawab. Kamu malah GR, mengira dia suka padamu. Sepertinya mulai sekarang, aku harus jaga jarak, biar pacarnya nggak salah paham. Aku pulang. Makanan sudah kutaruh di kulkas, tinggal kamu panasin. Aku ke kamar dulu. Heh. Ada apa? Zisia, kenapa 2 hari ini kamu selalu tidur terpisah dariku? Nggak apa-apa, cuma belum terbiasa. Lagi pula, aku mau ujian lisensi apoteker, butuh fokus belajar. Zisia, kenapa 2 hari ini? Kontrak investasi. Bisa bayar aku. Kontrak. Apa aku melakukan kesalahan? Kontrak. Bos Lu, Anda sudah 2 hari lembur berturut-turut, nggak pulang? Pulang. Aku mau lihat, si nggak tahu diri itu bakal peduli nggak sama aku. Bos Lu, kayaknya malam ini bakal hujan. Enggak tahu deh nanti ada petir apa enggak. Banyak omong banget. Kalau nggak ada kerjaan, pergi sana. Kak, kalau gitu aku pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, telepon aku. HM. Ada petir. Terakhir kali Luzian kambuh, itu pas hujan petir. Luzian baik-baik aja kan? Jangan tinggalin aku. Banyak darah. Jangan nakutin aku, ya. Luzian. Keluar. Jangan mendekat. Jangan deket-deket aku. Luzian pasti lagi kambuh gangguan bipolarnya. Aku gak boleh biarin dia nyakitin dirinya sendiri kayak dulu. Luzian, lihat aku. Aku Suzisia. Zisia, iya, ini aku. Tenang, ada aku di sini. Kalau kayak gini terus, gak bakal selesai. Boleh aku obatin kamu? Santai aja. Zisia, Sebentar lagi juga selesai. Cara ini emang gak bisa nyembuhin total gangguan bipolarmu, tapi pelan-pelan bisa ngurangin frekuensi kambuhmu dan juga ngepersingkat durasi kambuhnya. Udah selesai. Luzian. Zisia. Luzian, kamu takut petir ya? Waktu umur 10 tahun.
Di suatu malam penuh badai petir, aku dan ayahku mengalami kecelakaan mobil. Ayahku menyelamatkanku, lalu meninggal. Sejak hari itu, setiap kali cuaca seperti ini datang, emosiku jadi tidak stabil. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Lucian, aku pasti akan cari cara untuk menyembuhkanmu. Aku sudah tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Ini untukmu. Ini apa? Buka dan lihat. Kakak cantik, aku mau minta tolong kamu lihat. Cincin di tanganku ini bagus tidak? Lucian, cincin model yang sama persis. Kamu berikan kedua wanita? Aku tidak suka. Bukankah Jiangci bilang, wanita pasti suka cincin berlian? Cantik sekali. Kalau begitu biar aku pasangkan. Lucian, cincin berlian ini. Lagi ada promo apa? Contohnya, beli satu gratis satu? Maksudmu apa? Kamu tidak suka? Awalnya aku suka. Tapi aku lihat Gushwang punya satu yang sama persis. Dia pernah pamer padaku. Dan sengaja bilang padaku kalau itu hadiah darimu. Aku tidak pernah memberinya cincin. Kenapa dia bisa punya yang sama persis? Aku tidak tahu, tapi aku akan tanyakan langsung ke tokonya. Sampai semuanya jelas. Aku percaya kamu. Nyonya Lu, cincin yang kupakaikan untukmu. Harus jadi satu-satunya di dunia ini, paham? Kalau kutanya Lucian, soal hubungannya dengan Gushwang, apa dia bakal jujur padaku? Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan saja. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Gushwang? Kami tidak punya hubungan apa-apa. Lalu kenapa dia bisa masuk ke kantormu? Kamu cemburu? Aku tidak cemburu. Kalau kamu tidak mau bilang, ya sudah. Gushwang bisa masuk ke kantorku. Karena keluarganya punya kerjasama dengan perusahaan kami. Jadi sekarang dia kubiarkan naik, tapi aku sudah keluarkan aturan baru, selain kamu. Tidak ada yang bisa seenaknya masuk ke kantorku. Aku memang tidak pernah suka pada Gushwang. Aku berurusan dengan Gushwang hanya karena kakeknya, Shen Chengyuan. Kami dan Shen Corporation punya banyak urusan bisnis, jadi aku juga tidak mau bikin suasana jadi canggung. Oh begitu rupanya. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Lain kali kalau mau tanya apa saja, langsung bilang. Jangan banyak pikiran yang tidak-tidak. Iya, aku mengerti. Nyonya Lu, sudah malam, ayo kita pulang. Ayan, ada perlu apa kamu mencariku? Kalau tidak mendesak, bagaimana kalau kita makan malam bersama, santai sambil ngobrol? Makan malam tidak perlu. Hari ini aku menemuimu hanya untuk bilang. Cincin sudah ku kembali. Tukar, beli putus. Jadi tolong, mulai sekarang jangan buang-buang pikiran lagi. Ayan, apa maksudmu? Soal cincin itu murni kebetulan. Hadiah sendiri, model sama, tak boleh? Sushisya itu benar-benar perasa, bisanya cuma mengadu. Soal kamu yang menemui pelayan toko, aku sudah tahu semuanya. Gushwang, kalau kamu masih main licik, mengadu domba hubunganku dengan Sisya. Jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Biar dia tak senang lama. MA, Lucian, ujian farmasiku lulus. Bagus sekali, Sisya. Mama sudah bilang, kamu pasti bisa. Sisya memang hebat. Kabar sebesar ini harus dirayakan dengan meriah. Ayo, Mama antar kamu belanja. Iya, kalau begitu, hari ini aku temani Mama jalan-jalan. Ayo. Suka apa saja, beli saja. Mama yang bayar. Zisya, lihat yang ini. Kamu suka? 20 juta? Terlalu mahal. MA, aku tidak suka yang ini. Tidak suka? Kalau begitu kita cari ke tempat lain. Lihat-lihat model yang lain.
kamu juga pilih-pilih sendiri ya. Iya. Si udik desa, tak pura-pura lagi? Sekarang mulai hambur-hamburkan uang Ayan, ya? Jadi kamu ini Lucian? Gadis liar yang dia incar itu? Dilihat-lihat, biasa saja. Perempuan desa seperti kamu ini, paling-paling cuma cocok jadi mainan orang kaya. Mimpi terbang ke dahan tinggi jadi bangsawan? Jangan melindur. Zhisya. Tadi aku sudah pilihkan 2 baju dan beberapa tas buatmu. Oh iya, ada juga 1 set kalung giok merek Royal. Cocok banget buat kamu. Itu kan harganya 50 juta. Walaupun, aku ini cucu dari keluarga Shen yang kaya raya. Tapi uang sakuku sebulan paling cuma 1 juta. Bahkan ibuku juga nggak bisa keluarin 50 juta. Nyonya Lu, apa kamu tahu status perempuan ini? Dia cuma gadis kampung liar. Entah sudah berapa banyak anak orang kaya yang mainin dia. Kamu dan Xian jangan sampai tertipu. Sama wajah polosnya. Oh ya? Kalau gitu, aku tarik kembali hadiahnya. Zhisya, aku mau kasih kamu hadiah yang jauh lebih besar. Zhisya, aku benar-benar kasihan sama kamu. Selama ini kamu pasti menderita. Mulai sekarang di keluarga Lu, aku dan si brengsek Lucian itu pasti bikin kamu bahagia seumur hidup. Tante, aku dan ibuku juga cuma ingin yang terbaik buat kamu. Cukup! Keluarga Lu mau pilih siapa sebagai menantu. Bukan urusan kalian untuk ikut campur. Zhisya, ayo pergi. Ibu mertua dari keluarga mana itu, sampai ngajak menantunya belanja? Iri banget? Aku juga mau hidup kayak gitu. Tolong bos lihat aku dong. Gimana belanjanya? Mama beliin aku banyak baju dan perhiasan. Suka saja sudah cukup. Sudah larut, aku pulang dulu. Kalian berdua lanjut jalan-jalan saja. Nggak usah pulang cepat ya. Zhisya, menurutmu, nanti anak kita dikasih nama apa ya? Bayinya baru 3 bulan. Kasih nama sekarang. Apa nggak terlalu cepat? Ya sudah, tunggu bayinya lahir. Kita kasih nama bareng-bareng. Oke. Sayang, kamu harus baik-baik. Papa dan Mama sangat sayang kamu. Sudah larut. Ayo pulang. Nyonya Lu, ini pertama kalinya kamu menciumku duluan. Ini hadiah buat kamu. Makasih sudah gendong aku sepanjang jalan. Aku suka banget hadiah ini. Cepat angkat teleponnya. Halo, kakek. Kapan kamu bawa orangnya ke sini? Aku dengar semua dari ibumu. Berani menikah diam-diam? Aku besok akan bawa dia menemuimu. Nah, gitu dong. Zhisya, kakek ingin bertemu denganmu. Apakah kakek Lu akan menyukaiku? Ya. Kenapa orangnya banyak sekali? Sepertinya penyakit lama kakek kambuh lagi. Bibi Su, kenapa kakek tiba-tiba sakit? Apa beliau baik-baik saja? Kapan kami bisa bertemu kakek Lu? Mama, bagaimana kondisi kakek? Jangan khawatir, ada dokter yang menangani. Anak baik. Sini. Ke dekat kakek. Kakek Lu, Bukan kamu. Kamu pasti Zhisya kan? Sini, biar kakek melihatmu. Pergilah.
Selamat siang, kakek Lu. Bagus. Wajahnya cerah dan tatapannya jernih. Kamu anak yang baik. Paman, kakek Lu, bolehkah saya periksa denyut nadi Anda? Kau bisa ilmu medis? Jurusan kuliahku memang kedokteran. Jarang ada yang punya niat sepertimu. Coba saja kalau begitu. Kukira saat pertama bertemu kakek, dia akan gugup. Ternyata aku saja yang terlalu khawatir. Pandai sekali bersandiwara. Tunggu saja, pasti tak bisa diagnosis apa-apa. Mau lihat lanjutannya? Bagaimana keadaan Sisia? Aku cek nadi sebentar. Belum pasti ada masalah. Kau memang tak mampu lanjutkan sandiwara. Cuma mahasiswa kedokteran. Belagu sekali sok hebat. Cuma kau yang paling cerewet. Kalau kau diam, tidak ada yang menganggapmu bisu. Nyonya, para dokter sudah menyusun rencana pengobatan. Mereka meminta Anda datang sebentar. Suruh semua dokter masuk. Aku sudah puluhan tahun berjuang di dunia bisnis. Tidak ada yang tidak bisa kutanggung. Cepat pergi. Tuan Lu, gejala Anda itu stroke. Tidak. Tidak, ini tidak seperti gejala stroke. Di Amerika ada tim medis terbaik. Lingkungan di sana cocok untuk pemulihan Anda. Karena itu kami sarankan Anda pergi ke Amerika. Betul, kakek Lu. Usia Anda sudah lanjut. Kalau sakit harus istirahat total. Stroke tidak boleh ditunda. Ayah, Anda masih harus hadiri pernikahan Sian. Masih harus timang cicit. Anda harus sehat. Sekarang pergi dulu ke Amerika, berobat sampai sembuh. Pulang nanti tinggal nikmati masa tua. Ke Amerika? Siapa yang mau silakan saja. Aku tidak mau. Hidupku orang Huaguo, matiku hantu Huaguo. Kalian bilang saja. Buat apa kalian ini? Kusuruh kalian cari jalan keluar, sudah lama berpikir. Akhirnya mau kirim aku ke luar negeri. Dasar gerombolan jahat. Kakek Lu, sekarang transportasi sudah sangat maju. Di pesawat, tidur sebentar sudah sampai. Kalau ingin pulang, bisa pulang kapan saja. Kami semua hanya memikirkan kesehatan Anda. Benarkah katamu? Tentu benar. Walau kau pacar Ayan, terus kenapa? Yang paling disayang kakek Lu tetap aku. Kakek Lu, Anda tidak harus pergi ke Amerika. Lagi pula, penyakit Anda juga bukan stroke. Zisia, kamu serius? Nona Su, aku tahu ini pertama kalinya kamu menemui kakek Lu. Kau ingin memukau kakek Lu, tapi jangan meremehkan. Dokter dari rumah sakit pusat nomor 1. Mereka kan yang lebih profesional. Suang-suang benar. Gadis ingusan yang baru lulus, kamu pikir kamu punya hak buka suara? Gadis ingusan? Paman kedua, jangan lupa. Akulah pemegang kendali keluarga lu. Zisia itu orangku. Di keluarga ini, kamu bahkan tidak sebanding dengannya. Jadi begini rasanya punya pelindung. Ya, sayang. Kelak kamu harus jadi hebat seperti ayah. Zisia, jangan pedulikan omongan mereka. Asal kau tak suruh ke Amerika, aku percaya. Kamu bicara saja sepuasnya. Yah, kamu benar-benar sudah pikun. Kakek Lu, penyakit Anda memang bukan stroke. Nona Su dari rumah sakit pusat nomor 1, diagnosismu memang salah. Tuan Lu sudah stroke lebih dari setengah tahun. Rumah sakit nomor 1 tidak tahu. Selama ini akulah yang merawatnya di rumah sakit pusat nomor 1. Orang ini dokter paling berwibawa di kota Jing. Lulusan luar negeri juga. Keahlian medisnya luar biasa. Hampir semua keluarga terpandang di kota Jing pernah berobat padanya. Nona Su, kamu sekarang mau menantang kewibawaan. Zisia, katakan apapun yang ingin kamu katakan. Kakek Lu, sakitmu karena terlalu lama berbaring. Menyebabkan kedua sisi tubuh melemah, bicara pelo, kesadaran menurun. Juga mulut mencong dan gejala lainnya. Ini gangguan energi jahat. Semua yang dikatakannya benar. Penyakit kakek Lu memang tidak disebarkan keluar. Tapi Susisia bisa menyebutkannya dengan tepat. Apa dia benar-benar bisa mengobati? Yang kamu sebutkan itu, gejala awal stroke. Nanti di tahap lanjut, gejalanya akan berubah. Nona Su, kamu baru lulus. Pengalamanmu kurang. Gejala stroke dan energi jahat memang mirip. Tapi cara penanganannya sangat berbeda. Benar, Nona Su. Kalau karena kamu ingin cari perhatian, lalu membahayakan kakek Lu, apa kamu sanggup tanggung jawab? Selama aku di sini, apapun yang terjadi, aku yang tanggung. Aku bicara fakta. Kakek Lu, denyut nadi Anda halus. Artinya darah dan energi Anda sangat lemah. Nadi tegang dan licin, pencernaanmu buruk. Setengah tahun ini, Anda tidak punya nafsu makan, kan? Benar. Tapi apa hubungannya dengan pencernaan? Tentu saja ada hubungannya. Seperti yang kamu bilang.
Cara mengobati stroke dan penyakit energi jahat itu sangat berbeda. Tapi kalau pengobatan yang dipakai tetap cara stroke, seperti melancarkan pembuluh darah yang tersumbat, itu hanya akan memperparah kondisi kakek. Bisakah kamu buatkan resep untuk kakek? Meski hari ini kakek meninggal di sini, itu masih lebih baik daripada meninggal di negeri orang. Tuan Lu, jangan. Ayah, apa ayah sedang main-main dengan nyawa sendiri? Benar, kakek Lu. Lebih baik kita dengar kata dokter saja. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Anda, bagaimana dengan Ayan? Xian, apa kamu percaya pada Sisia? Aku percaya. Sejak kecil, selain ibuku, Luzian adalah orang pertama yang percaya padaku tanpa ragu. Baik, kalau begitu, aku coba resep dari Sisia. Panggil orang, ambilkan kertas dan pulpen. Kakek Lu, minum obat resep dariku ini. Dalam 5 hari kakek pasti sembuh total. Minum dosis pertama ini. Setengah jam lagi kakek pulih. 20 tahun jadi dokter di RS ini. Saja tidak berani jamin bisa sembuhkan penyakit tuan tua. Yah, pikirkan lagi baik-baik. Umur ayah sudah lanjut. Kalau sampai terjadi apa-apa, bagaimana nasib keluarga Lu kita? Selama masih ada Xian di keluarga Lu, kita tidak akan jatuh. Kakek tenang saja, aku percaya pada Sisia. Juga percaya kakek pasti cepat sembuh. Jangan banyak bicara. Cepat ambil obat. Cepat! Suzhisya. Kutunggu saja saat kau diusir dari keluarga Lu. Ini, kek. Obatnya sudah datang. Kek, Ya, ayah tidak apa-apa. Suzhisya, kau ini sedang membunuh orang, tahu tidak? Cepat panggil orang. Telepon polisi, tangkap dia. coba saja siapa yang berani. Ini rumah keluarga Lu. Belum giliranmu memberi perintah di sini. Kek, muntahkan ke sini. Muntah di sini saja. Ya, Dadaku lega, napasku lancar. Cepat bantu aku bangun, ajak jalan-jalan. Baik, Ternyata benar-benar sembuh. ya, ayah sudah bisa jalan. Sisia, aku tadinya sudah pasrah. Harus habiskan sisa hidup di kursi roda. Tidak kusangka, aku masih bisa berdiri lagi. Kau benar-benar tabib sakti. Mana mungkin begini? Tuan Lu membaik. Sembuh total. Nona Su, saya buta. Tadi saya sudah lancang kepada Anda. Saya mahasiswi kedokteran. Sejak kecil saya memang suka membaca buku-buku kedokteran. Ini ilmu dari buku pengobatan Tiongkok kuno. Sisia, ini satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan mendiang istri saya. Hari ini aku berikan padamu. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya, kakek. Tidak ada yang tidak bisa. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Kamu penyelamat hidupku. Sisia, terima saja. Kakekku ini keras kepala. Kalau kamu tidak menerimanya, dia tidak akan membiarkan kamu pergi. Ya, cepat terima. Terima saja. Terima kasih, kakek. Kakek memberikan barang seberharga itu pada Sisia. Sepertinya, kakek sudah merestui Sisia sebagai cucu menantunya. Perempuan sialan. Hari ini dia benar-benar mencuri semua perhatian. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Tidak kusangka Nyonya Lu ternyata punya ilmu pengobatan sebagus itu. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang dirinya. Luzian, kerja paruh waktuku di apotek sudah selesai. Aku mau mulai kerja. Perempuan berambisi itu bagus. Aku dukung. Tapi, sekarang kan kamu sedang hamil. Jangan terlalu lelah. Tidak apa-apa. Di rumah terus juga bosan. Baik. Syaratnya, kerja di Lu Corporation. Lu Corp Riset Farmasi. Kamu lulusan medis. Nanti kusuruh orang siapkan posisi untukmu. Dengan begitu aku juga bisa menjagamu. Boleh. Tapi aku mau lapor sendiri. Aku tidak mau gara-gara kamu. Jadi memancing masalah yang tidak perlu. Baik, aku turuti maumu. Sial. Ijazahku masih ada di tempat ayahku. Aku butuh dokumen itu buat masuk kerja. Aku harus pulang ambil. Kali ini pulang,
Aku harus putus hubungan sama mereka. Halo? Tugas yang kuberikan ke kalian sudah beres semua? Tenang saja Nonagu, semua sudah beres. Bagus, nanti uangnya kukirim. Suzhisya, kali ini aku akan bikin namamu hancur total. Putri konglomerat Gushuang diduga alami krisis rumah tangga. Bukankah ini Suzhisya, anak gadis jalan itu? Siapa perempuan ini? Beraninya dia goda suami putri konglomerat kita. Perempuan di video dan foto itu bernama Suzhisya. Keluarganya cuma punya restoran kecil. Pantas saja berani pasang jurus ke Tuan Lu. Aku benar-benar tidak tahu malu. Langsung, ganti terus. Ada apa sih? Coba lihat ini, bukankah ini Suzhisya, anak gadis itu? Pantas saja dia tidak mau menikah. Ternyata diam-diam jadi simpanan orang kaya. Cepat lihat. Anak durhaka ini bikin malu keluarga Su habis-habisan. Iya kan? Benar-benar memalukan. Ini rumah Suzhisya kan? Oh, perempuan murahan itu tidak ada di sini. Kalau begitu benar ini rumahnya. Hancurkan semuanya. Hei, apa-apaan kalian? Kami ini orang tuanya. Dia tidak tinggal di sini. Kalau mau cari dia buat balas dendam, cari saja ke tempat lain. Ibunya si simpanan pasti juga bukan perempuan baik. Yang kami hajar memang kamu. Pak Su, cepat telepon polisi. Sudah kubilang dia mau lapor polisi. Cepat pergi. Sayang, kamu gak apa-apa? Siapa mereka itu? Main asal rusak aja. Kenapa? Kenapa? Siapa ini? Ya gara-gara anaknya yang baik itu. Mereka ngancurin toko kita. Kali ini dia harus ganti rugi. Ya, aku balik buat ambil ijazahku. Cih, kamu jadi simpanan orang, masih punya muka buat balik? Jangan sombong, ibumu bebas. Kak, kamu ngomong apa sih? Aku gak pernah jadi simpanan. Cik, di internet udah nyebar semua. Ada fotonya juga. Mana mungkin bohong? Dasar kamu murahan. Laki-laki aja digodain. Kamu gak tahu malu. Aku masih punya malu. Siapa yang gak tahu malu? Kamu sendiri yang gak tahu malu. Dulu kalau bukan kamu yang godain ayahku, mana mungkin ayahku cerai sama ibuku. Dan gara-gara kamu juga, ibuku jadi masuk penjara. Kamu berani ngelawan juga? Dia sih pantas. Dia yang bikin Linfa keguguran. Itu karma buat dia. Gak usah banyak omong sama dia. Toko kita hancur gara-gara dia. Dia wajib ganti rugi 1 juta. 1 juta? Lo kira ini perampokan? Kamu gak punya. Kamu kan dibilanganin orang kaya. Suruh tuh omong kamu keluar duit. Gak berlebihan kan? Bukan simpanan, tak ada yang lapor. Dicampakkan? Cewek kampung. Mana mungkin dilirik mereka? Paling cuma buat mainan doang. Begitu bosen, langsung dibuang kayak sepatu bekas. Aduh, ayah, ibu, Suzhisya sekarang tuh udah kayak sepatu bekas. Si Zhao Hao itu kan udah bilang, asal kita anterin dia ke sana. Urusan pernikahan dan mas kawin yang dulu. Masih berlaku semua. Aku setuju. Ya, aku ini anak kandungmu. Aku gak punya anak kayak kamu. Suhai, cepat cari orang. Hari ini juga, walaupun harus kita seret. Tetap kita bawa ke keluarga Zhao. Aku sudah menikah. Kau, bagaimana bisa? Sudah menikah, tak bisa dinikahkan lagi. Perempuan muda senaknya sendiri menikah. Kau bikin malu kami semua. Aku. Lima menit lagi aku sampai di rumah keluarga Su. Lucian, aku hampir sampai di rumah keluarga Su. Bisakah kau menjemputku? Sayang, ayah akan segera datang menyelamatkan kita. Berani-beraninya kau memukulku. Kau tidak takut mati? Pukul saja. Suaminya pasti bukan orang baik. Keluarga Su sendiri yang bertindak, meskipun polisi datang. Mereka juga tidak akan bisa apa-apa. Benar. Aku. Sepertinya pelajaran buat kalian belum cukup. Kukira siapa? Ternyata laki liar yang dibawa Suzhisya. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kau datang tepat waktu. Hari ini gara-gara Suzhisya, tokoku dirusak. Kau harus ganti rugi 1 juta hari ini juga. 1 juta? Kalian tahu siapa Sisya? Kalian sudah memukulnya. Jual seluruh keluargamu pun tak cukup.
Itu pun tidak akan cukup. Jangan banyak omong. Tidak akan cukup. Dikira kau bos kaya raya? Bos Lu. Beri aku. Hancurkan. Aduh. Hentikan. Aduh. Jangan hancurkan. Jangan. Untung kau datang tepat waktu. Aku suamimu. Ini kewajibanku. Aduh. Tidak adil. Tokoku. Kalian sebenarnya siapa? Seenaknya saja merusak toko kami. Kalian siapa? Kok langsung hancurin toko kami? Maaf mengecewakan kalian, perkenalkan resmi. Saya Presiden Direktur Lu Corporation, Lu Zian. Sekaligus suami Zisia. Peduli amat lu bos lu atau bos Li. Toko gue udah dirusak, wajib ganti rugi. Lu mau mati hah? Keluarga Lu itu penguasa kota Jing. Siapapun yang berani lawan keluarga Lu, nggak akan selamat. Mana ijazah gue? Aku. Baik, aku ambilkan. Bos Lu, yang besar jangan samain sama yang kecil. Semua tadi salah kami, mohon maafkan kami. Menurutmu? Ibu memang sudah diselamatkan, tapi orang yang menjebaknya belum dapat hukuman. Jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Bisa ku maafkan kalian, asalkan sekarang juga serahkan sertifikat rumah ibuku padaku, lalu enyah dari rumah ibuku. Ah, itu kan rumahku. Apa katamu? Aku kasih. Dan satu hal lagi, mulai sekarang aku putus hubungan dengan keluarga kalian. Jangan ganggu aku dan ibuku lagi. Kalau tidak, Aku pastikan keluarga kalian lenyap total dari kota Jing. betul. Baik. Kamu akhirnya bisa menjadikan suamimu sebagai sandaran. Tapi soal kalian memukuli Zisia hari ini, harus ada pertanggungjawaban. Jangan pukul terlalu keras, nanti mereka susah pindahan. Zisia. Ibu dengar kamu diganggu sudah, Kiang. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Aku sudah dapat sertifikat rumah kita. Zisia, kamu pasti sangat menderita. Bos Lu. Silakan kembali bekerja dulu. Sudah, Kiang, dasar binatang. Kalau saja dulu aku tidak diculik penculik anak. Lalu aku kabur, terluka, hilang ingatan, dia rawat aku. Lalu aku termakan rayuan manisnya. Mana mungkin aku mau hidup dengan laki-laki macam dia? Bu, apa ibu masih ingat kejadian di masa lalu? Misalnya, keluarga ibu atau orang tua kandung ibu? Sudah tidak bisa kuingat. Seumur hidup ibu juga tidak punya keinginan muluk-muluk. Hanya ada dua harapan sederhana. Pertama, berharap kamu bisa hidup bahagia. Kedua, menemukan keluarga ibu. Ibu pasti bisa. Aku akan bantu ibu mencarinya. Iya, Sekarang urusan dengan keluarga Su sudah benar-benar diputus. Cari keluarga ibu tak ada petunjuk, pelan-pelan saja. Kalau begitu, besok kamu langsung lapor ke kantor. Zisia, sebenarnya kamu tidak perlu melakukan semua ini. Bos Lu, selama jam kerja tolong panggil aku asisten Su. Baik, asisten Su. Pak Lu, Anda memanggil saya? Obat yang sedang diprioritaskan perusahaan ini. Uji klinisnya tersendat di sini. Belum ada solusi. Kalau terus ditunda, investasi 200 juta. Semua bakal lenyap percuma. Pak Lu, kami pasti akan secepatnya menemukan jalan keluarnya. Dalam 3 hari kalau tidak ada solusi, kamu juga tidak perlu kerja lagi. Pak Lu, saya.
inti obat ini adalah penenang dan pereda batuk. Las pengencer dahak efek ganda, di mana ambrosol hidroklorida adalah komponen inti pengencer dahak. Dosis tunggal kalian Adalah 30 mg. Benar, ini dosis standar di industri. Pada uji coba, dosis ini memberikan efek ekspektoran paling stabil. Ambrosol hidroklorida memang punya batas keamanan lebar. Tapi saat konsentrasinya harus melebihi 650 nanogram per mililiter. Gerakan silia mukosa saluran napas pada sebagian orang sensitif akan meningkat berlebihan. Maksudmu? Masalahnya ada di dosis? Sebenarnya bisa disesuaikan komposisi dan bentuk sediaan kedua zat. Turunkan ambrosol hidroklorida menjadi 25 mg. Lalu ubah dextrometorfan menjadi bentuk pelet lepas lambat. Sial, kenapa aku tidak kepikiran ke situ? Kalian dengar? Asisten baru saja lebih berguna dari kalian. Cepat ubah proposalnya sekarang juga. Baik, baik. Barusan kamu lihat laporannya. Belum sampai 3 menit, kamu sudah tahu ada yang salah? Dosen pilihan waktu kuliah dulu mengajar tentang jendela dosis obat dan efek sampingnya. Di antaranya, ada bahasan soal ambrosol hidroklorida. Jadi kupakai ilmunya. Rupanya aku merekrut orang yang sangat ahli. Bos Lu, selama jam kerja dilarang rayu-merayu. Ini perusahaanku. Memeluk istri sendiri juga tidak boleh. Kamu tak boleh masuk. Siapa kau? Berani-beraninya menghalangi aku. Maaf, Nona Gu. Bos Lu sudah pesan, tanpa janji temu. Benar-benar tidak boleh masuk ke kantornya. Termasuk Anda. Suzisia, kenapa kamu di sini? Aku ke perusahaan, tentu saja untuk bekerja. Pasti kamu yang terus mengejar Ayan. Meminta agar kamu dimasukkan ke perusahaan ini. Ayan bekerja saja masih kamu tempeli. Sungguh tidak tahu malu. Gu Shuang, Kamu makan apa sejak kecil? di otakmu itu selain cinta-cintaan, ada yang lain tidak? Benar-benar otak kosong. Kamu ini beraninya menghinaku otak kosong? Gu Shuang, kamu sudah bosan hidup, ya? Masih berani cari gara-gara. Ayan, aku cuma tidak terima. Suzisia ini, kamu bekerja saja masih terus menempelimu. Istriku menempeliku, aku senang. Ada urusannya dengan kamu? Pergi. Kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku nggak dirugikan. Sudah malam. Kamu seharusnya sudah pulang kerja. Baik. Kalau begitu aku tunggu kamu di rumah. Direktur, Soal berita itu, sudah diselidiki belum? sudah jelas. Pelakunya Gu Shuang. Dia suruh orang sebarkan isu dan menyuruh orang bikin keributan di rumah keluarga Su. Bagus sekali. Tampaknya aku masih terlalu baik padanya. Lakukan sekarang. Emilin, lebih baik ada urusan penting mencariku. Malam ini ada acara kumpul. Kamu datang nggak? Nggak datang. Ah, kamu selalu begitu. Kita sudah berapa lama nggak kumpul? Lagi pula, Guswan juga ada di sana. Baik. Tunggu aku. Bos, ini maksudnya apa? Bantu istriku balas dendam. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Aku bahkan nggak pernah lihat kamu lagi. Belakangan ini kesal, pingin mukul orang. Gangguan bipolarmu bukannya sudah jauh membaik? Siapa lagi sih yang berani cari masalah sama kamu? Dia datang. Kudengar Lucian sengaja datang. Setelah tahu aku juga bakal hadir di acara ini. Jangan-jangan dia sudah putus sama perempuan jalang itu. Ayan, ada perlu apa kamu mencariku? Aku tunggu kamu di kamar lantai 2. Ini pertama kalinya Ayan mengajakku duluan. Jangan-jangan dia mau. Luzian belum pulang kerja. Nyonya sudah bangun? Mau makan sesuatu? Sekarang lidahku sudah dimanja Luzian. Aku cuma mau makan masakan buatan dia. Luzian belum pulang? Bos Lu lagi makan bareng teman-temannya. Dia pesan khusus, kalau Nyonya butuh sesuatu bisa telepon dia. Baik. Ayan, aku sudah datang. Ayan, kamu di mana? Gelap banget di sini. Aku takut. Lucian, bukankah selama ini kamu tidak pernah main tangan ke perempuan? Kok hari ini berubah? Dulu aku diamkan saja karena dia cucu konglomerat Shen.
Tapi dia terus saja cari masalah dengan istriku. Kalau tidak kuberi pelajaran, aku ini suami yang Terlalu gagal jadinya. tidak kusangka ya, Lucian. Dulu aku takut kamu mati sendirian, sekarang malah jadi suami gila istri. Kalian berani mukul aku? Kalian tahu siapa aku? Siapapun kau, berani sentuh, hajar. Ah, lepaskan aku. Halo, Zizia. Lucian, kamu di mana? Aku lapar, mau makan masakanmu. Oke, aku pulang sekarang. Sepanjang hidupku, tak kusangka masih bisa mendengar Lucian. Mau turun tangan masak untuk orang lain. Nyeker lagi. Kenapa kamu pulang selarut ini? Maaf, lain kali aku pulang lebih awal. Badanmu bau parfum perempuan. Bilang, kamu temui siapa? Gushuang, Dia langsung saja mengakuinya. Dasar pria brengsek. kamu berhayal macam-macam lagi ya? Aku pergi untuk membalas dendam demi kamu. Balas dendam? Dia memfitnahmu di internet. Lalu bersekongkol dengan keluarga Su untuk menindasmu. Aku tahu semua. Ku beritahu rahasia. Dia sudah kuhajar habis-habisan. Kamu memukul perempuan? Pengawalku yang memukul, bukan aku. Terima kasih, Lucian. Lapar ya? Aku buatkan makanan untukmu. Mie ikan kuah asam datang. Hati-hati panas. Kata orang, suka asam bakal dapat anak laki-laki. Kamu suka makan asam? Jangan-jangan anakmu nakal? Kenapa? Kamu tidak suka anak laki-laki? Selama itu anak dari kamu, aku suka semuanya. Lucian, sekarang aku merasa benar-benar bahagia. Rasanya seperti mimpi. Selama aku ada di sisimu, setiap harimu pasti penuh kebahagiaan. Suhai, ada urusan apa dia mencariku? Suamiku, aku mau minum susu. Baiklah, aku ambilkan. Ada apa? Aduh, kamu kan kakakku. Adikmu ini lagi butuh uang. Pinjami aku sedikit ya. Ibuku cuma punya aku satu-satunya anak perempuan. Aku tidak punya adik sepertimu. Ngomong-ngomong, Suhai si anak manja itu matanya duitan. Siapa tahu? Dari dulunya aku bisa dapat informasi tentang gadis yang menjebak ibu. Mau uang, kan? Besok jam 2 siang, ketemu di Cafe Yunhai. Kak, Di kartu ini ada 200.000. Anggap saja ini uang jajan dari kakak buat kamu. hahaha wah, ternyata beda ya setelah masuk keluarga lu. Langsung royal gini. Ah, untung dulu anaknya Lin Feng nggak jadi lahir. Kalau nggak, aku punya adik. Mana ada uang buat kamu? Iya kan? Cih, bocah itu waktu masih di perut mama. Udah cacat kalau lahir. Pasti cuma ngerepotin keluarga Su kita. Oh, terus kamu tahu dari mana? Ini, Kamu jujur aja. Nanti uangnya aku kasih. toh kejadiannya udah lama banget. Sekarang juga nggak ada yang peduli. Aku pernah lihat hasil USG di kamar mama. Bayi yang dikandung mama waktu itu emang nggak mungkin selamat. Jadi gitu, berarti sudah Kiang dan kawan-kawannya pakai bayi yang emang nggak bakal selamat buat menjebak ibuku. Sampai di penjara setengah tahun. Fakta udah gue kasih tahu. Uangnya seharusnya udah jadi milikku. Cuma kartu kosong langsung bikin semua kebongkar. Bener-bener bego. Kalau dulu Lin Fang pernah USG. Tinggal cari laporan USG itu, ketahuan semua. Fakta dia menjebak ibuku. Hei, Lucian. MA, akhirnya kita dapat hasil pemeriksaan kehamilan Lin Fang. Sekarang kita bisa membersihkan namamu dan bikin Lin Fang serta kronik-kroninya menerima hukuman. Sia-sia, kamu kan sedang hamil. Jangan pikirkan urusan mama. Semua ini tak penting. Yang paling penting sekarang adalah kesehatanmu. MA, jangan bicara begitu. Aku tidak bisa diam saja melihat. Sudah Kiang mencoreng nama baikmu. Kebenaran milik kita harus terungkap seterang-terangnya. Tante, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Zizia baik-baik. Lagi pula,
Tadi dokter sudah bilang, hasil pemeriksaan kehamilan Sisia. Semuanya normal. Betul. Syukurlah kalau begitu. Jiangci. Ya. Serahkan bukti-bukti ini ke kantor polisi. Siap. Lucian, aku juga mau minta tolong. Bantu aku menyelidiki asal-usul ibuku. Baik. Begitu ada kabar, akan langsung kuberitahukan padamu. Bos Lu, cepatlah pulang. Kondisi Tuan Besar sangat buruk. Apa? Kakek, Kakek, kamu tidak apa-apa? Sisia, nak. Kamu akhirnya datang. Kakek tak akan bertahan lama. Ah, iya. Soal ini aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kakek, biar aku periksa denyut nadimu. Tidak perlu. Kek, jangan nakut-nakutin kek. Kakek nggak boleh kenapa-kenapa. Di sisa hidup kakek cuma pengen lihat kamu berumah tangga. Kapan kamu mau go public hubunganmu sama Sisia? Biar kakek bisa tutup mata dengan tenang. Sisia. Kamu mau kita go public? Mau. Kita umumkan sekarang juga. Bagus. Besok kan acara ulang tahun Lu Corporation yang ke-50. Saat itu juga kita umumkan status Sisia sebagai nyonya muda keluarga Lu. Kakek nggak apa-apa? Kalau kakek nggak gini, kalian mau setuju secepat ini? Segampang itu? Asal bocah, kamu sama Sisia itu udah lama banget. Tapi selain orang-orang terdekat, nggak ada yang tahu. Status Sisia itu, kamu mau biarin? Gak jelas. Tega banget biarin Sisia ngikutin kamu? Kek, itu karena sebelumnya ada masalah di keluarga saya. Saya yang nggak izinin dia buat go public. Dasar bocah. Beruntung banget kamu punya istri yang belain kamu. Makasih, sayang. Bagus. Kalau udah go public gini, kakek bisa pamer ke teman-teman kakek kalau kakek punya cucu mantu. Dan sebentar lagi bakal punya cicit. Hahaha. MA, di acara keluarga Lu besok, Ayan bakal ngumumin ke semua orang. Kalau Sisia itu nyonya muda Lu Corporation. Ayan itu seharusnya jadi milikku. Nggak semudah itu. Sebenarnya, keluarga Shen kita dan keluarga Lu itu udah punya perjanjian perjodohan. MA, kenapa nggak bilang dari dulu? Sebenarnya, perjodohan ini awalnya juga bukan buat kita. Perjodohan keluarga inti dari generasi kakek buyutmu. Tapi putri sulung keluarga Shen Lansing, hilang tanpa kabar. Terus, perjanjian itu masih berlaku nggak, MA? Tentu saja. Shen Lansing itu udah lama meninggal. Kakek buyutmu itu ngangkat mama dari garis samping jadi putri sulung. Kakek buyutmu udah janji, kalau Shen Lansing ini sampai nggak ketemu, perjodohan ini bakal dilimpahin ke kamu. Orang kampung, berani rebut jatah anakku. Mimpi. Bener. Siapa yang berani sakiti putri kesayanganku? Aku nggak bakal ampunin dia. Sisia, tunggu aja ya. Akulah satu-satunya nyonya muda keluarga Lu yang sah. Tuan, detektif swasta bilang udah ada kabar tentang Nona Besar. Beneran? Tapi, buat mastiin pastinya masih butuh waktu. Ya Tuhan, semoga saja. Cepat lanjutin pencariannya. Nggak peduli berapapun biayanya. Pokoknya Lansinku harus ketemu. Nyonya muda, Anda sudah datang. HM. Sisia, jangan mentang-mentang kamu. Siapa pemilik Ayan sebenarnya? Belum tentu. Aku hanya tahu, yang Lucian sukai bukan kamu. Kamu? Ayah, ibu. Perempuan tak tahu malu inilah yang merebut Ayanku. Pasti pakai cara-cara kotor. Merayu Ayan. Berani-beraninya merebut tunangan anakku. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku tidak pernah merebut tunangan putrimu. Pandai bersandiwara. Aku dan Ayan sudah bertunangan. Kamu datang senaknya, itu namanya pelakor. Jadi keluarga mereka terikat pernikahan dengan keluarga Lu? Aku tidak pernah berniat. Aku dan Lucian saling mencintai. Pandai sekali mengelak. Saling mencintai? Menurutku, kamulah yang selama ini tanpa malu menggoda Ayan. Orang kampung mau naik ranjang demi masuk keluarga kaya? Cih, Iya, pasti kamu pakai bayi dalam kandunganmu untuk mengancam Ayan, makanya dia mau menikahimu. Kalau tidak, dengan asal-usul dan pendidikanmu itu, mengikat tali sepatu Ayan pun tidak pantas. ternyata naik status karena anak? Perempuan ini licik sekali. Menurutku, bos Lu itu sebenarnya tidak ingin menikahinya.
Kalau iya, kenapa tidak diumumkan terus? Benar. Katakan saja, mau minta berapa? Agar tidak mengganggu Xian. 1 juta? Bagaimana? Suzisia, apa maksudmu? Nggak nyangka keluarga terhormat Gu cuma bisa nyiapin uang segini. Harganya aja lebih dari segini. Suzisia, baiklah. Aku paham sekarang. Kamu tuh, bukan mau terima uang terus pergi. Kamu mau terus nempel sama Ayan. Akhirnya pintar juga kamu. Habis, jadi nyonya muda keluarga lu. Yang aku dapat nggak cuma 1 juta, tapi juga Lucian sukanya sama aku. Emangnya kenapa? Kamu, orang-orang, bawa Suzisia ini. Usir keluar. Kalian budek? Bilangin, usir Suzisia ini keluar. Ini wilayah keluarga lu, belum giliran kamu main perintah. Kamu? Ah, Putriku. dasar kamu, si parasit perebut sarang yang gak tahu diri. Berani-beraninya dorong putriku. Kamu buta. Jelas-jelas dia yang mau dorong aku. Aku minggir, makanya dia jatuh. Kamu malah duduk balik. Wah, pandai juga lidahmu. Dasar perempuan gak tahu diri. Bener-bener gak punya tata krama. Perempuan model dia gitu, emang bisa punya tata krama apa? Keluarga gue kalian main puasa, cari gara-gara, didikan kayak gini. Aku sih nggak sudi disamain. Keluarga Gu kami di ibu kota tuh keluarga ternama dan terhormat. Orang kampung tak layak ngepel. Berani-beraninya kamu hina keluarga Gu kami. Ah, Suang-suang. Minuman ini, silakan kalian sendiri yang menikmatinya. berani-beraninya kau. Akan kutunjukkan siapa aku. Kau berani mendorong ibuku. Suzisia, dengar baik-baik. Jangan sombong. Kau pikir kau dan Ayan itu cinta sejati? Ku beritahu kau, akulah yang paling cocok dengan Ayan. Kalau berani, suruh Lucian tinggalkan aku. Kalau tidak bisa, tutup mulutmu. Cuma segitu? Kekayaan keluarga Shen dan sumber daya keluarga Gu. Bisa bantu karir Ayan makin melesat. Sedangkan kau, cuma beban berat. Dan di perutmu masih ada beban kecil lagi. Benar. Keluarga Gu dan keluarga Lu ini perpaduan yang kuat. Ayan cuma terbawa emosi sesaat. Dia pasti akan sadar. Menikah dengan Suang-suang adalah pilihan paling tepat. Sejak kapan Lu Corporation butuh bergantung pada perjodohan? Untuk menjaga posisinya, Ayan, kau tidak tahu betapa keterlaluannya dia tadi. Aku terlambat datang. kau tidak apa-apa. Maafkan aku, Ayan. Suzisia itu sebenarnya cuma gadis munafik. Kau jangan sampai terpedaya olehnya, Ayan. Dasar perempuan tidak sopan satu. Barusan dia bukan cuma menyerang Suang-suang dengan minuman, tapi juga main kasar padaku. Zian, soal ini, kau harus beri aku penjelasan. Keluarga Gu di ibu kota ini juga punya nama besar. Kalau sampai tersebar, di mana wajah keluarga Gu Kutaru? Jelas-jelas mereka yang mau menyerangku dan mengusirku dari acara ini. Aku percaya padamu. Rupanya selama ini aku terlalu baik pada keluargaku. Sampai kalian berani menindas nyonya muda Lu Corporation. Gu Shuang, siapa yang mengizinkanmu memakai nama perjodohan dengan Lu Corporation? Untuk bikin gara-gara? Ayan, tapi kami memang sudah. Oh, yang dijodohkan denganmu juga bukan dia. Jangan main-main denganku. Ternyata status tunangan Gu Shuang itu palsu. Lalu siapa yang sebenarnya punya ikatan perjodohan dengan Lucian? Zian, apa yang kau katakan? Kau membuat Suang-suang ketakutan. Keluarga Gu dan Lu Corporation sudah bekerjasama. Selama bertahun-tahun. Kalian ambil untung berapa? Nikmati berapa? Kalian pikir aku tidak tahu? Berani rundung nyonya muda Lu? Aku takkan biarkan. Menghancurkan bisnis keluarga kalian. Apa? Menghancurkan? Jadi Suzisia adalah istri bos Lu? Aku kira Gu Shuang, tidak kusangka. Dia ternyata bukan tunangan bos Lu. Xian, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Keluarga kita berteman lama. Demi wanita? Kamu mengabaikan hubungan keluarga kita? Betul, aku setuju dengan tindakan Xian. Kalian berani sekali merundung menantuku, benar-benar kurang ajar. Ada yang membela rasanya memang enak. Padahal jelas-jelas ini semua keluarga Lu yang bersalah pada kami. Pernikahan ini memang sudah dijanjikan antara keluarga Lu dan keluarga Shen kami. Sekarang mau mengingkari, atas dasar apa? Kalau kalian seperti ini, bagaimana Suang-suangku harus menghadapi orang-orang? Kalau begitu aku bicara terus terang saja. Perjanjian pernikahan dulu kami buat dengan sesepuh Shen. Bukan urusanmu anak angkat. Apalagi,
Kami sudah lama membatalkan perjodohan itu dengan sesepuh Shen. Kenapa semua ini tidak pernah kamu ceritakan padaku? Hal-hal kecil begini sudah kulupakan. Lagi pula selama ini aku mengira. Aku tidak akan pernah menikah seumur hidupku. Tapi sampai akhirnya aku bertemu denganmu. Sesepuh Shen, Shen Chenyuan? Bukankah itu konglomerat terkenal di kota Jing? Nama itu kenapa terdengar sangat familiar? Katanya, lebih dari 20 tahun lalu. Putri kandung sesepuh Shen tiba-tiba hilang dan terus dicari. Sayangnya bertahun-tahun tidak ditemukan, kemungkinan sudah tiada. Jadi begitu, kalian benar-benar keterlaluan. Zixia adalah calon menantu yang diakui keluarga Lu. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Kalau kalian terus bikin keributan. Aku tidak keberatan melaporkan ini ke Tuan Tua Shen. Tuan, jangan marah. Tanah timur yang berharga. Ratusan miliar itu akan kuberikan gratis untuk keluarga Lu. Urusan perjodohan ini, mulai sekarang tidak akan kami singgung lagi. Kalian tahu diri, bagus. Terima kasih semuanya sudah hadir di perayaan 50 tahun Lu Corporation. Hari ini, dengan bangga aku perkenalkan. Cucu menantuku, Su Zixia. Tuan, ada kabar baru. Nona besar yang hilang. Melahirkan putri kecil 20 tahun lalu. Apa? Luar biasa. Ternyata aku punya cucu perempuan. Aku harus segera membawa mereka pulang ke keluarga Shen. Aku akan menebus semua yang hilang untuk mereka. Mereka sekarang ada di mana? Bisa dilacak? Mereka di jamuan keluarga Lu. Ayo berangkat. Bu, tidak usah memapahku. Aku belum sampai tidak bisa jalan. Ibu cuma sayang padamu. Lansingku, ayah sudah mencarimu bertahun-tahun. Selama ini kamu kemana saja? Lansin? Itu Lansinku. Tunggu. Tuan, ada perintah apa? Itu Lansinku. Cepat cari dia. Tuan, demi keamanan. Lebih baik kita lakukan tes DNA dulu. Darah keluarga Shen tidak boleh sampai salah. Itu pasti Lansingku. Aku tidak mungkin salah. Tuan juga harus memikirkan Nona. Nona hilang bertahun-tahun. Tanpa bukti resmi, nanti banyak yang tidak percaya. Ucapanmu masuk akal juga. Aku tidak boleh membiarkan orang lain meremehkan Lansingku. Lansin adalah tes DNA. Baik, tunggu. Jangan ganggu mereka dulu. Ada rapat, pulang malam. Ngantuk, istirahat saja. Ada rapat mendadak, pulang telat. Ngantuk, tidur aja. Kenapa sih harus hujan deras pas momen begini? Lu Zian itu. Kok nggak angkat teleponnya? Lu Zian nggak kenapa-kenapa kan? Lu Zian. Kamu nggak apa-apa? Sini, biar kulihat. Kamu terluka nggak? Aku bisa kenapa? Kamu nggak takut petir lagi? Zixia. Sekarang dengar petir, aku nggak takut lagi. Nggak kamu juga. Syukurlah. Penyakitmu udah sembuh. Zixia. Makasih udah hadir di hidupku. Aduh, bocah. Kamu nggak apa-apa kan? Aku dengar dari Zixia katanya kamu nggak bisa dihubungi. Mama hampir mati kaget. Tenang aja, buktinya baik-baik aja, kan? Udah pulang juga, syukurlah. Besok ada acara lelang amal. Katanya ada sepasang jimat keberuntungan yang ampuh. Mama mau beli buat kalian berdua. Biar kalian selalu dilindungi. Oke. Kalau gitu besok, kita pergi bareng. Siap. Hasil tes DNA-nya udah keluar. Shen Lan memang putri kandung bapak. Bagus. Sempurna. Akhirnya aku bisa ketemu ibu dan anak itu. Dan lagi, Nona kecil ternyata udah nikah sama direktur utama Lu Corporation. Lu Xian, keluarga Lu. Beruntung juga bocah itu. Di mana? Mereka berdua sekarang? Bisa dilacak nggak? Mereka ada di
Acara lelang amal di kota Jing. Ayo. Hari ini aku harus ketemu dan mengakui mereka. Ayo. Perempuan ini benar-benar licik. Bos Lu memperlakukannya begitu baik. Kamu harus waspada. Su Zixia ini tidak sesederhana kelihatannya. Seluruh keluarga Lu selalu membelanya mati-matian. Dia sudah diakui sebagai Nyonya Lu. Su Zixia, jangan coba-coba sombong. Orang yang akan menikahi Lu Xian itu cuma aku. Aku ke toilet sebentar. Aku temani kamu. Mau ikut ke toilet wanita? Tenang saja. Aku kembali sebentar lagi. Gu Shuang, kenapa kamu? Kamu mau apa lagi? Mau apa? Su Zixia, kamu itu tidak tahu malu. Harusnya aku yang jadi tunangan Lu Xian. Hak apa kamu merebut dia dariku? Gu Shuang, jangan membohongi dirimu sendiri. Yang punya ikatan perjodohan dengan keluarga Lu itu bukan kamu. Lagi pula perjodohan itu sudah lama dibatalkan. Ini semua gara-gara kamu. Tanpamu, aku pasti jadi Nyonya Lu sekarang. Dasar gadis bodoh, meskipun tanpa aku. Lu Xian juga tidak akan menikahimu. Dasar perempuan murahan, omong kosong apa itu? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Pegang dia. Lepaskan aku, Gu Shuang. Berhentilah. Ini melanggar hukum. Siapa yang tahu kalau ini ulahku? Di sini tidak ada CCTV. Lagi pula, orang mati tidak akan bisa bicara. Berani kamu. Perbuatanmu ini akan mendapat balasan setimpal. Zixia kok belum balik? MA, Zixia ke toilet belum balik. Aku agak khawatir. Aku keluar cari dulu. Kita semua ikut. Jiangci, kerahkan semua orang untuk cari Zixia. Baik. Hah? Karma? Orang hina sepertimu sama sekali tidak pantas. Tidak pantas melahirkan anak untuk Lu Xian. Juga tidak pantas muncul di sisi Lu Xian. Gu Shuang, dengar baik-baik. Kalau kau berani macam-macam denganku, Lu Xian, dia tidak akan melepaskanmu. Terus kenapa? Aku anggota keluarga Shen. Lu Xian tidak akan berani melawan keluarga Shen. Su Zixia, mati kau. Semoga di kehidupan berikutnya kau terlahir di keluarga baik-baik. Hentikan. Cepat lepaskan dia. Zixia, kau tidak apa-apa? Kakek, kenapa kakek ada di sini? Ayah, apa yang ayah lakukan? Kenapa ayah membela orang luar? Lalu memukul Shuang-Shuang? Kalau aku datang terlambat saja, cucu kandungku sudah pasti mati di tangan kalian. Ayah, apa maksud ayah? Zixia, bagaimana keadaanmu? Ada yang terluka? Sia-sia, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kakek ini yang menyelamatkanku. Tuan Shen, terima kasih sudah menyelamatkan Zixia. Lan Xin, putriku. Tuan, nama saya Shen Lan. Bukan. Kau itu putriku, Shen Lan Xin. Kalian benar-benar ayah dan anak. Dia benar-benar kakekku. Ayah, kamu benar-benar ayahku? Iya, ini ayah. Ayah memang tidak berguna. Bertahun-tahun. Membiarkanmu menderita. Ayah sudah mengecewakanmu. Ayah? Ayah pasti salah. Mana mungkin dia putri ayah? Untuk memastikan dia anak kandungku atau bukan. Hasil tes DNA yang menentukan. Ambil dan lihat sendiri. Shen Lan adalah putri sah. Keluarga Shen. Shen Lan Xin. Zixia adalah cucu kandungku. Ini bagaimana mungkin? Kenapa harus Su Zixia? Bagus. Di sisa hidupku, aku akhirnya menemukan kalian. Shen Corporation akhirnya punya penerus. Kakek, apa maksudmu? Kau berikan seluruh harta keluarga Shen pada Shen Lan? Lalu apa jadinya aku dan ibuku? Selama ini, aku tidak pernah menelantarkan kalian. Jangan keterlaluan. Su Zixia, kamu lagi. Belum puas merebut Lu Xian dariku. Sekarang mau rebut warisan keluarga Shen juga. Su Zixia, aku akan bunuh kamu. Jiangci, Pengawal, tangkap dia. Ah, Su Zixia, aku akan membunuhmu. Sia-sia. MA, aku tidak apa-apa. Aku tidak terluka. Gu Shuang, dasar perempuan tidak tahu balas budi. Beraninya kau menyakiti Zixia. Pengawal, bawa dia ke kantor polisi. Ayah, Shuang-Shuang hanya hilaf. Mohon maafkan dia kali ini saja. Berbuat salah harus menanggung akibatnya. Jangan,
Aku tidak mau ke kantor polisi. Ayan, kakek, bawa aja pergi. Aku salah. Shuang, lepaskan putriku. Xia, Lan Xin. Mulai sekarang keluarga Shen akan melindungi kalian. Tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian lagi. Ini, Zixia, ini seluruh harta yang kumiliki. Kontrak itu, semua sahamku sudah kubalik nama ke atas namamu. Aku ingin secara resmi melamar ke keluarga Shen. Lucian, kamu tidak perlu melakukan ini. Zixia, kaulah orang yang ingin kuhabiskan sisa hidupku bersama. Dulu, aku selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik untukmu. Tapi sekarang, aku ingin memberikan diriku sepenuhnya padamu. Zixia, ini kubuat khusus untukmu. Cincin satu-satunya di dunia ini, hanya milikmu. Maukah kau menikah denganku? Menjadi satu-satunya istri. Lucian, Ya, aku mau. Lucian, terima kasih. Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu. Nyonya Lu, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku.